bensound.com. bensound.com. Komunikasi visi dan prakarsa perubahan pada calon guru penggerak di SD Negeri 1 Latihan Bali. Baik, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan berdoa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermakna serta berguna untuk kita bersama di kedepannya nanti. Berdoa dimulai. Selesai. Puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat dan rahmatnya maka kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan pendampingan individu 2 diskusi komunikasi visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak angkatan 9 Banyuwangi kelas di Banyuwangi di SD Negeri 1 Latihan Banyuwangi. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Rohania SPD. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gunung Keleber dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Bagaimana ibu-ibu, apakah sepakat kalimat rumpang yang pertama yaitu memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia? Apakah sepakat ibu-ibu semua? Atau ingin memberi masukan lagi? Boleh? Cukup? Sepakat ya semuanya? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaan yang pertama sudah kita cari benang merah yaitu berakhlak mulia. Terima kasih. Untuk sebentar. Untuk kalimat rumpang yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah
Terima kasih yang sudah menuliskan bahwa kita percaya pada murid kita seperti apa. Oke, mungkin bisa minta tolong salah satu ibu-ibu untuk membacakan hasil apa yang disampaikan. Monggo kepada Bu. Ya, silakan. Monggo kepada Bu Lisa dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Dari pertanyaan kalimat rumpang, kita percaya bahwa murid mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, berkarakter yang unik. Ada yang ditambahkan? Dan juga murid-murid itu mempunyai karakter sendiri. Jadi kita bisa mengarahkan murid-murid kita sebagai siswa yang berkarakter. Terima kasih Bu Lisa. Mungkin ada ibu-ibu lagi yang ingin menyampaikan. Sudah. Ya, Bu. Saya di sini ingin menyampaikan satu persatu. Kalau begitu, yang pertama, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, berkarakter yang unik. Hasil yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah siswa yang mampu melakukan tanggung jawabnya sebagai siswa yang berkarakter. Yang ketiga, kita percaya bahwa murid adalah siswa yang mempunyai karakter masing-masing yang dicita-citakan dan diimpikan ke depannya. Yang keempat yaitu murid yang mampu berprestasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima, kita percaya murid adalah anak-anak yang muda diarahkan sebagai penerus bangsa. Yang keenam, di sini siswa bisa memiliki potensi pada bidang masing-masing. Dari keenam kalimat yang sudah diisi ini, mari kita tarik benang merah lagi. Yang pertama, kita percaya bahwa murid mempunyai kemampuan yang berbeda dan unik. Yang kedua, mempunyai karakter yang berbeda. Yang ketiga, mempunyai tanggung jawab. Yang keempat, mempunyai cita-cita. Yang kelima, mempunyai prestasi yang bisa diarahkan sebagai penerus bangsa. Yang keenam, yaitu memiliki potensi yang berbeda. Monggo, ada yang bisa untuk menarik garis benang merah sehingga kita mampu untuk mewujudkan visi sekolah kita. Mungkin ada yang berpendapat, mungkin. Monggo. Pada dasarnya memang murid itu unik, gak ada yang sama, anak kembar pun juga gak sama. Pada berbeda dipersilakan. Pada dasarnya memang tiap murid itu unik, ya. Mereka mempunyai kemampuan yang tidak sama dengan orang lain. Kembar pun mempunyai kemampuan yang berbeda. Marilah kita sebagai pendidik meningkatkan keunikan masing-masing dari anak didik kita untuk mencapai cita-cita. Terima kasih kepada Bu Ida. Rekan tepukan Bu Ida, terima kasih. Jadi memang setiap murid itu memiliki kepribadian dan keunikan yang berbeda-beda. Satu saudara saja kemungkinan memiliki sifat dan tingkah laku yang berbeda dan juga kemampuan yang berbeda. Dari sini kita tarik garis merah, tarik benang merah, bahwa pribadi yang unik dan mempunyai kemampuan yang tidak sama. Jadi sebagai guru kita harus mampu meningkatkan kemampuan masing-masing kemampuan unik masing-masing dari siswa tersebut. Ada pendapat lain mungkin dari ibu-ibu semuanya? Apa kita sepakat atau ada pendapat lagi, ibu-ibu? Sepakat? Sepakat, ya? Ya, baik, terima kasih.
Jadi kita bisa tarik garis merah, benang merah. Kita tarik benang merah dari kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, mempunyai kemauan yang berbeda, dan sebagai guru kita harus mampu meningkatkan kemampuan unik yang dimiliki siswa. Sepakat nih dari kita percaya bahwa murid ini tadi nih. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita ke kalimat rumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan bisa kita isikan pada kertas. Di sekolah kita mengutamakan apa yang paling utama kita pentingkan di dalam sekolah kita ini untuk mencapai visi sekolah kita. Monggo bisa dituliskan. Misalkan di sekolah kita ingin mengutamakan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah mungkin ya. Monggo mungkin bisa punya pemikiran lain boleh. Ya, terima kasih. Maaf, kita belum. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah menuliskan kalimat rumpang yang ketiga. Saya akan bacakan di sini. Di sekolah kita mengutamakan memberikan pendidikan berkarakter pada anak agar menjadi manusia yang bertanggung jawab. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid dapat belajar dengan senang serta nyaman. Di sekolah kita mengutamakan kemajuan siswa dan guru demi kebaikan sekolah. Di sekolah kita mengutamakan penanaman karakter dan bersosialisasi dengan baik. Yang kelima, kenyamanan, ketertiban, kekompakan dalam kebersamaan, kolaborasi dengan teman sejawat, kedisiplinan, berkarakter, memberikan edukasi kepada anak, kerjasama yang harmonis terhadap wali murid. Saya rasa semuanya sependapat bahwa ini mempunyai hal-hal yang positif, enggak. Jadi kita untuk mewujudkan visi kita harus bisa menarik benang merah dari pendapat-pendapat ibu-ibu semuanya. Maaf saya terlalu cepat tadi. Sepertinya keenam-enamnya ini berbau-bau karakter, deh. Jadi di sana kita bisa memunculkan mengutamakan pendidikan karakter mungkin. Bagaimana ibu-ibu semuanya? Ya. Pendidikan yang berkarakter. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu semua, dari ibu-ibu guru hebat. Monggo. Mungkin ada punya pendapat lain untuk menyempurnakan dari kalimat rumpang kita yang di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Mungkin bisa ditambahkan. Mungkin bisa menambahkan kalau berkarakter dan berkualitas itu bagaimana? Berkarakter dan berkualitas. Ya. Sepakat ibu-ibu? Ya, sip. Bagaimana? Sepakat dengan visi benang merah yang kita tarik dari sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan berkualitas. Setuju ya? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ke kalimat rumpang yang keempat. Di sini kita meminta murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo untuk
biasanya kita sudah keseharian mereka seperti apa gitu ya, mengenal sedikit bagaimana tingkah laku mereka. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin bagi yang sudah bisa mengemukakan pendapatnya, mungkin Bu Bina silakan. Tidak apa? Bisa diketik sama dia. Jawaban saya, di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tempat mencari ilmu, bermain dan bersosialisasi. Ya sebentar, jenengan tadi paparkan tadi sebentar, mungkin saya video. Mohon diulangi, maaf ya. Menurut saya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tempat mencari ilmu, bermain dan bersosialisasi. Terima kasih Bu Vina. Ya, terima kasih Bu Vina, silakan ditempel. Monggo Bu Tati, mungkin bisa sampaikan sedikit. Jawaban dari saya, pendidikan adalah hak yang harus dia miliki. Sekolah adalah wadah untuk menimba ilmu dan belajar bersosialisasi antar teman dan sekitarnya. Terima kasih Bu Tati, silakan ditempel. Iya, terima kasih Ibu semuanya. Di sini kita sudah mendapat 6 jawaban dari kalimat rumpang, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa tadi yang pertama sudah, yaitu sekolah tempat mencari ilmu, bermain dan bersosialisasi. Yang kedua adalah wadah untuk menimba ilmu dan bersosialisasi antar teman dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu pendidikan adalah hal penting dan belajar dengan tekun dan rajin sehingga dapat mewujudkan cita-citanya. Yang keempat yaitu siswa mempunyai tanggung jawab mereka adalah tanggung jawab mereka adalah meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik. Yang kelima, murid sadar akan tanggung jawabnya untuk menuntut ilmu. Yang keenam, bahwa murid sadar betul bahwa tanggung jawab siswa adalah belajar dengan baik. Dari keenam pendapat yang sudah disampaikan oleh ibu guru Sera, mari kita tarik benang merah kita untuk mencapai visi sekolah SDN Negeri 1 Laten. Dari pendapat-pendapat tersebut, monggo kita tarik benang merah. Di sini ada sekolah tempat mencari ilmu, bermain dan bersosialisasi. Sekolah merupakan wadah untuk menimba ilmu, bersosialisasi antar teman dan sekitarnya. Selanjutnya di sini ada pendidikan merupakan hal penting dan belajar untuk dapat mewujudkan cita-cita. Yang keempat, tanggung jawab mereka adalah meningkatkan prestasi akademik non akademik. Yang kelima, murid sadar akan tanggung jawab untuk menuntut ilmu. Yang keenam, tanggung jawab siswa adalah belajar dengan baik. Dari keenam pendapat tersebut, mari kita tarik benang merah
Mungkin ada yang berpendapat untuk mewujudkan visi kita di sekolah kita ini mempunyai murid yang sadar betul bahwa mungkin ada yang berpendapat, Ibu? Monggo, mungkin Bu Ella. Ini mungkin menurut pendapat saya, untuk di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah ini tujuan utamanya yaitu untuk menuntut ilmu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas pendapatnya Bu Ella, bahwa murid mungkin ada yang ingin berpendapat lain. Monggo. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tujuan ke sekolah adalah untuk menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh. Di samping menuntut ilmu mungkin ada lain, monggo tidak? Sesuai dengan berbagai eskul yang ada di sekolah kita, anak-anak itu selain kepengen belajar menuntut ilmu, mereka juga ingin meningkatkan potensi yang mereka punya. Yang senang sepak bola, mereka ikut sepak bola atau futsal. Mereka yang suka basket juga ikut basket. Yang bergerak di bidang seni, mereka akan ikut gamelan, akan ikut membatik, akan ikut puisi dan lain sebagainya. Jadi selain menuntut ilmu, mereka juga mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Baik, terima kasih Bu Ida atas pendapatnya. Mungkin di sana memang kita menuntut ilmu. Ilmu tersebut merupakan ilmu dari non akademik ya Bu Ida. Sudah jadi selain untuk menuntut ilmu akademik, kita juga anak-anak juga bisa menuntut ilmu non akademik di sekolah kita, karena di sekolah kita tentu banyak ekstra-ekstra yang sudah diikuti oleh anak-anak kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tujuan ke sekolah adalah menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh serta meningkatkan kompetensi dengan bakat dan minat sebagai bentuk pengembangan diri. Bagaimana Ibu Risma? Ada yang berpendapat lagi, monggo mungkin bisa disampaikan? Atau kita sepakat dengan penjabaran seperti ini? Bagaimana? Sepakat deh. Boleh dijeda SBK atau? Nggak usah, kita lanjutkan lagi sampai habis sekali. Pertanyaan yang selanjutnya, kalimat penumpang yang selanjutnya yang kelima, yaitu kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Mungkin di sini untuk boleh ingin berinovasi atau lebih berkreatif dalam membimbing anak-anak kita, boleh mungkin, atau yang lain juga boleh. Dengan berinovatif kita bisa untuk memajukan atau lebih meningkatkan lagi prestasi-prestasi yang ada di sekolah kita. Monggo. Monggo, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Bu Vina, monggo. Jawaban saya, kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk seluruh warga di sekolah. Terima kasih Bu Vina. Bu Vina memberikan pendapat, memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga sekolah. Memang sangat penting untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada semua warga sekolah. Terima kasih Bu Vina, silakan ditenter. Semangat Pak, saya melanjutkan. Oke, monggo Bu Ida. Dengan suasana yang nyaman dan nyaman, mereka dapat meningkatkan prestasinya, baik prestasi akademik dan maupun prestasi non akademik.
yang harus digarisbawahi, mereka juga harus berkarakter mulia, maksudnya manusia yang berkarakter, yang bertanggung jawab, disiplin. Oke, terima kasih Bu Ida. Monggo bisa dari. Yang kedua yaitu meningkatkan prestasi akademik dan non akademik dari murid-murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Terima kasih. Dari pertanyaan yang kelima yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama tadi sudah ke, yang keempat yakin bahwa murid dapat bahwa kita sebagai warga sekolah dapat membimbing dan menuntun murid menuju yang lebih baik. Yang kelima, bisa memperbaiki karakter dan kemampuan untuk memajukan sekolah. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang keenam yaitu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Ya, terima kasih. Ini tadi pendapat-pendapat dari ibu-ibu guru kita. Di sini yang pertama memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga sekolah. Yang kedua, dengan suasana yang nyaman, siswa dapat mengembangkan prestasi dan memiliki karakter positif. Yang ketiga, meningkatkan karakter murid yang berakhlak mulia. Oke. Yang keempat, murid dapat membimbing, itu warga sekolah ya Bu. Yakin untuk dapat gitu. Nggak usah nih. Untuk dapat membimbing dan menuntun murid menuju yang lebih baik. Yang kelima, bisa memiliki karakter dan kemauan untuk memperbaiki sekolah. Yang keenam, meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Jadi di sini kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk, mungkin di sini banyak yang aman dan nyaman tentunya, karena kita kalau tidak nyaman itu kita tidak bisa apa-apa. Kalau ingin berkreasi, ingin berkolaborasi, itu yang utama kita memang harus nyaman dan aman. Selanjutnya di sini kita juga bisa memberikan atau membimbing dan menuntun murid kita menuju yang lebih baik, betul. Kita sebagai pendidik itu juga bisa mempunyai karakter yang bisa untuk ditiru atau dicontoh oleh anak didik kita, sehingga anak didik kita itu bisa melihat bahwa kita bisa berkreasi, kreatif. Saya ingin mungkin seperti Bu Tati yang bisa, yang orangnya kreatif, mungkin iya saya pengen seperti Bu Tati itu, bisa senang menyanyi, bisa mengolah vokal dengan baik, seperti itu mungkin contohnya. Jadi di sini kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ada yang berpendapat? Monggo, mungkin memiliki karakter atau memberikan lingkungan yang aman dan nyaman. Kita sebagai warga sekolah di sini yakin untuk mampu memberikan lingkungan aman dan nyaman sehingga siswa dapat belajar dengan baik.
mungkin bisa kita tarik benang merah yang kelima. Dari kalimat rumpang, kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu memberikan lingkungan yang aman, nyaman, sehingga siswa dapat belajar dan mengembangkan potensinya dengan baik. Apa ada pendapat lain, Ibu-ibu? Monggo bisa disampaikan. Setuju? Sepakat ya? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Masih ada satu lagi. Tenang ya Ibu-ibu. Mohon maaf, masih ada satu lagi. Kita ingin mewujudkan visi sekolah kita itu memang harus dari apa yang kita impikan dan kita cita-citakan. Nggih. Monggo bisa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo bisa diisikan. Monggo jika sudah Ibu bisa menempelkan pada kertas yang sudah kita siapkan. Ya Allah, belum. Monggo kepada Ibu Mia kami persilakan. Monggo Bu Tati silakan ditempel. Ya. Alhamdulillah Bu Tati sudah selesai dengan pendapatnya. Kita dan warga sekolah di sini paham bahwa aturan di sekolah harus ditaati oleh siswa, guru dan semua warga yang ada di sekolah. Saya tambahkan. Oh, Dan iya, bertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih Bu Ida. Monggo yang kedua ya. Yang kedua yaitu sekolah tempat yang efektif untuk mengembangkan potensi murid. Yang keempat, harus saling menghargai dan bekerja sama. Yang keempat, siswa mendapatkan pendidikan yang baik tentang akhlak yang dapat yang selanjutnya yang itu tadi ya, aturan di sekolah yang ditaati oleh siswa yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh sudah, tadi kan ditambahkan dengan ditambahkan. Selanjutnya, apa yang kita lakukan dapat menjadi contoh yang baik untuk warga sekolah. Apa yang kita lakukan dapat menjadi contoh baik untuk warga sekolah. Terdengar ya? Iya, mari dari pendapat-pendapat yang ada, mari kita tarik garis. Maaf, kita tarik benang merah dari kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat mungkin ada pendapat dari Ibu untuk menarik benang merah dari kalimat rumpang kita yang keenam. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah mungkin ya sekolah merupakan
belajar tempat yang efektif dalam mengembangkan potensi baik warga sekolah. Seperti itu mungkin. Jadi bisa kita tarik benang merah bahwa kita dan warga sekolah di sini paham bahwa sekolah merupakan tempat yang efektif dalam mengembangkan potensi baik dalam bidang akademik. Maaf Bu Yati, mungkin dalamnya terlalu dalam mengembangkan potensi baik di bidang akademik maupun non akademik. Dikasih Tuhan. Oke, terima kasih. Sepakat kita dengan benang merah yang ke-6, G? Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah kami kita sudah mencapai benang merah yang sudah kita tentukan dari pendapat ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Saya mungkin bisa memberikan pemaparan selanjutnya diberikan oleh Bu Mega. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menuju ke prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Bu Mega, saya akan sedikit membuka kegiatan atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh kami sebagai guru, oleh siswa di sekolah dan orang tua, begitu. Baik, mohon kepada Ibu Rosi untuk membuka slide-nya. Pendampingan individual, diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Keselarasan kalimat rupa dan visi sekolah akan disampaikan oleh Bu Mega. Tapi sebelum menuju ke sana, kita akan melihat dulu visi sekolah kita, yaitu mewujudkan siswa berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya lingkungan, serta berwawasan global. Kita akan melihat hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah kita, yaitu sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi sekolah yang sudah dirumuskan. Yang pertama yaitu contoh perilaku guru di SD Negeri 1 Lateng, yaitu 1. Guru masuk tepat waktu, ramah kepada warga sekolah, mengajar dengan menyenangkan, rapi, berkostum yang rapi dan menarik, bersama-sama dalam menerapkan disiplinan, serta pembiasaan senyum, sapa, dan salam. Kemudian contoh perilaku orang tua, memantau dan mendampingi perkembangan belajar anak, aktif berkomunikasi dengan sekolah. Banyak yang sudah di sini ya, contohnya kita mempunyai WA Center. Jadi apabila mereka tidak bisa datang ke sekolah, mereka bisa langsung menyampaikan segala keluh kesahnya kepada WA Center. Kemudian memantau pergaulan sosial anak. Orang tua sering datang ke acara agenda sekolah kita yang mengadakan parenting. Kemudian guru, orang tua menjadi panutan baik untuk di rumah. Kemudian memantau gawai anak. Kami sebagai guru bekerja sama dengan peserta wali murid untuk bersama-sama memantau gawai dalam penggunaan siswa, karena gawai bisa dibuka untuk hal positif maupun negatif. Maka kami guru dan orang tua wajib memantau gawai anak, kemudian memperhatikan kebutuhan anak. Di sini kita mengetahui kemampuan, bakat, minat dan anak, bagaimana orang tua mampu setidaknya memberitahukan kepada kami, mungkin memberikan informasi kepada kami sebagai guru bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh anak dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak, serta memperhatikan keselamatan anak. Bagaimanapun juga kita menginginkan anak yang bahagia dan selamat, baik di rumah maupun di sekolah. Next, Surasi. Contoh perilaku murid yang ada di sekolah kita. Siswa kami sopan dan hormat terhadap warga sekolah, datang memberi salam kepada guru. Kami guru
setiap pagi berdiri di pintu gerbang untuk memberikan salam kepada anak-anak mereka, salam dan hormat, kemudian disiplin dan bertanggung jawab serta ceria, antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, aktif dan kreatif serta saling menghargai sesama. Nah, ini nanti adalah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah akan disampaikan oleh Bu Mega. Bapak Ibu guru serta rekan dan Bapak Ibu pengajar praktik, di sini dapat kami sampaikan bahwa itu adalah kebiasaan yang ada di sekolah kami yang saat ini sesuai dengan visi sekolah kami. Nah, untuk semua itu kami akan bertanya kembali kepada teman-teman, apakah yang sudah perilaku yang sudah kami lakukan, siswa serta orang tua sudah mencerminkan atau selaras dengan visi sekolah, serta apakah visi kami sebagai calon guru penggerak sudah selaras dengan itu semua. Hal ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Aditya Mega Paramita. Silakan kepada Ibu Mega. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Semangat ya. Ngapunten di tengah kejenuhan jenengan, tinggal sedikit kau ini ya. Pada kegiatan pamungkas ini kita akan belajar tentang prakarsa perubahan. Sebelumnya kita pelajari dulu, Bu Rosi, perkata. Karena tadi diminta oleh Bu Lulu, kita belajar perkata dulu. Prakarsa. Pra. Sebelum. Jelas lagi. Karsa. Karso ya, kalau di orang Jawa atau kerso, kemauan. Berarti bisa kita simpulkan prakarsa adalah niat atau monggo keinginan yang dimiliki untuk memulai sesuatu. Prakarsa. Sesuatu ini jelas tujuan yang baik ya Ibu Bapak semuanya. Berikutnya adalah perubahan. Kalau guru bahasa Indonesia ini sudah pasti mengetahui Ibu Hanpe dan An. Perubahan memiliki kata dasar ubah, dari sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada, atau sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik. Maka perubahan bisa kita simpulkan, monggo. Mimpi atau keinginan. Boleh, mimpi atau keinginan. Dari hal-hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Boleh, tindakan atau mimpi. Maaf, kita akan jawab dulu. Mimpi atau cita-cita dari hal yang sebelumnya baik menjadi lebih baik. Bisa juga dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sebelumnya tidak ada menjadi ada. Maka bisa kita simpulkan bahwa prakarsa perubahan adalah, monggo, dari kedua kalimat yang sudah kita temukan tadi. Maka prakarsa perubahan adalah tindakan yang aktif untuk mewujudkan apa Ibu-Ibu? Mimpi,
atau gagasan. Dengan tujuan? Pasti ya, harus ada tujuannya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan meningkatkan Sophie meningkatkan sesuatu yang melibatkan strategi selain melibatkan strategi ketika kita membentuk suatu prakarsa perubahan itu apa lagi ibu-ibu? Strategi, terus apa lagi? Inovasi, terus motivasi agar mau bergabung dalam upaya perubahan tersebut. Sebelum kita melangkah ke visi yang akan kita sepakati hari ini, monggo kita lihat dulu visi dari sekolah yang sudah kita miliki. Bu Rosi, coba dulu. Visi di SDN 1 Lateng ini adalah mewujudkan siswa berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya lingkungan, serta berwawasan global. Dari beberapa profil Pancasila tentunya kita harus memunculkan, mungkin tidak semuanya tapi wajib ada yang harus kita munculkan. Dari mana nanti kesimpulan visi sekolah kita dapatkan? Dari kalimat rumpang yang kita sudah selesaikan tadi. Bu Rosi, sebenarnya dalam merumuskan visi yang kita miliki, kita bisa melakukan dengan metode Bagja namanya. Oke. Visi sekolah adalah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya lingkungan, serta berwawasan global. Dari apa-apa yang sudah ibu-ibu tulis tadi, setidaknya kita memiliki enam keinginan yang akan kita wujudkan dalam visi. Dari pertanyaan yang pertama pada kalimat rumpang tadi, warga sekolah paham bahwa benang merahnya adalah sekolah merupakan tempat yang efektif dalam mengembangkan potensi siswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jadi menurut ibu semuanya, kesimpulan yang kita dapatkan untuk prakarsa perubahan ini adalah apa? Yang pertama adalah mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan berkualitas. Berikutnya yang kedua adalah kita sama-sama menginginkan siswa yang berakhlak mulia. Betul ya? Berakhlak mulia itu kan sudah kompleks, tidak hanya sopan santun, tapi banyak hal yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah kita menyadari bahwa setiap murid itu unik. Betul beda ya? Setiap murid itu memiliki potensi masing-masing, sehingga kita harus menuntun mereka agar memiliki pendidikan yang layak. Sehingga nomor 3 dalam prakarsa perubahan bisa kita tulis bahwa kita mengutamakan pendidikan berkarakter dan berkualitas.
Sepakat nggih? Monggo, jika tidak sepakat boleh berkata tidak, ini forum bebas. Kami butuh jenengan aktif. Yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tujuan ke sekolah untuk menuntut ilmu dan belajar dengan bersungguh-sungguh serta meningkatkan kompetensi sesuai dengan bakat dan minat sebagai bentuk pengembangan diri. Bisa kita sederhanakan kalimat ini menjadi, monggo dibantu. Yang keempat dan kelima, berarti bisa kita singkat untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman. Karena visi sekolah yang baik adalah merupakan kata kerja dan tidak terlalu panjang. Betul ya, Bu Pak Fahmi dan Ibu-ibu? Dari keenam prakarsa perubahan ini, maka kita bisa menarik kesimpulan menjadi satu kalimat yang bisa kita jadikan visi hasil dari kolaborasi kita hari ini, yaitu yang visi sekolah kita berdasarkan kalimat-kalimat yang sudah kita temukan, kebutuhan anak yang sudah kita analisa. Maka visi sekolah hasil kolaborasi kita hari ini adalah memimpikan murid yang berakhlak mulia. Berarti yang pertama kita mewujudkan siswa yang berakhlak mulia. Atau kita bentuk dulu sekolahnya mungkin ya, mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman, mewujudkan sekolah, karena kita harus mengkondisikan dulu sekolah ya. Sekolah kita bangun dulu sekolah yang aman dan nyaman, atau sekolah yang menyenangkan dan aman. Mewujudkan sekolah yang menyenangkan dan aman, yang menyenangkan dan aman, setelah sekolah aman dan setelah sekolah menyenangkan dan aman, kira-kira visi kita apa? Sesuai dengan kalimat yang sudah kita lengkapi tadi. Berkualitas atau berakhlak mulia dulu? Mewujudkan sekolah yang menyenangkan dan aman,
Monggo. Monggo ibu-ibu. Sekolah yang menyenangkan dan aman, berakhlak mulia, mewujudkan sekolah yang menyenangkan dan aman, Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. berprestasi berarti ya, berprestasi berprestasi ya, berprestasi serta tanggap terhadap tantangan zaman. Betul? Masuk. Oh ibu, hati berarti. Padahal kan itu. Mewujudkan sekolah yang menyenangkan, nyaman, aman, berprestasi, dan tanggap terhadap tantangan. Menyenangkan, nyaman, aman itu sudah termasuk ramah sekolah ya, ramah sekolah, berakhlak mulia. Otomatis ketika kita memiliki sekolah yang nyaman, aman, otomatis kita akan membentuk siswa-siswa yang berakhlak mulia. Ketika kita tidak mampu melakukan atau membentuk siswa-siswa yang tidak berakhlak mulia, maka yang terjadi adalah sekolah tidak kondusif. Kita sepakati hari ini visi sekolah berdasarkan kolaborasi kita hari ini adalah mewujudkan sekolah yang menyenangkan, nyaman, aman, berprestasi, dan tanggap terhadap tantangan. Sepakat? Sepakat. Tepuk tangan buat kita hari ini bahwa kita memiliki visi sekolah kolaborasi pada hari ini dengan semangat yang baru. Kiranya demikian dari saya untuk Prakasa Perubahan dan Visi. Sebagai penutup saya kembalikan ke Bu Yeti. Bu Yeti dipersilakan. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Beka Alhamdulillah Alamin. Kegiatan merancang sebuah visi sebagai bentuk prakarsa perubahan oleh calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Laten berjalan dengan lancar. Kita dapat simpulkan bahwa kalimat rumpang merupakan stimulus kepada warga sekolah untuk mengungkapkan harapan-harapan dan mimpi-mimpinya. Visi adalah keinginan kita di masa depan, dan prakarsa perubahan adalah upaya untuk mewujudkan visi. Dari yang sudah kita lakukan adalah kita membentuk banyak sekali mimpi-mimpi, kita mengemukakan banyak sekali mimpi-mimpi dan harapan sebagai prakarsa perubahan dalam upaya untuk mewujudkan visi sekolah, di mana sekolah yang sangat kita idam-idamkan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu pengajar praktik atas masukan, saran, dan bimbingannya pada pendampingan individu 2 pada kali ini. Sebelum kita menutup, akan disampaikan penguatan pada kegiatan pendampingan individu yang akan disampaikan oleh Bapak Fahmi sebagai pengajar praktik pada hari ini. Kepada Bapak Fahmi kami persilakan. Terima kasih, luar biasa sekali, beri aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah tadi dari diskusi kita tadi sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disepakati tentang visi sekolah, dimulai dari merumuskan kalimat rumpang, terus tadi terbentuk sebuah misi sekolah, dan yang terakhir tadi yaitu prakarsa perubahan, yang mana prakarsa perubahan itu adalah nanti jalan untuk mencapai terwujudnya sebuah misi sekolah tadi. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.
sampaikan. Barangkali nanti ada hal-hal yang kurang, nanti diskusi nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu. Mohon maaf apabila kehadiran saya di sini mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih atas sambutannya. Saya akan lanjut ke SD. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penguatan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Masnya selaku pengajar praktik dari calon guru penggerak Ibu Rosi Perwati. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penutup dan penguatan terakhir, izinkan saya untuk membacakan sedikit catatan dari kegiatan ini. Kegiatan ini tadi kolaborasinya yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih semuanya juga aktif, semua peserta audiens aktif semuanya untuk berdiskusi, tidak ada satupun yang tidak aktif. Luar biasa BN Satu Latang ini. Juga untuk para CGP, untuk pembagian tugasnya sudah sesuai dengan porsi masing-masing, sungguh luar biasa. Hingga ditemukan satu prakarsa perubahan yang sangat luar biasa, yang nantinya prakarsa perubahan ini semoga menjadikan SD Negeri Satu Latang semakin maju dan semakin berprestasi. Terima kasih. Untuk terakhir izinkan saya berpantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup penguatan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa, terima kasih atas penguatan dari Ibu Masnia. Berikutnya monggo kami persilahkan kepada Ibu Lulu untuk memberikan penguatan kepada kami. Boleh Pak Juwadi dulu. Boleh Pak Juwadi. Yang dibagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa penguatan dari Pak Fahmi sama Bu Masnia itu lebih dari cukup. Jadi di sini saya tidak ada penguatan mungkin ya. Hanya satu kata saja dari saya sesuai dengan yang ada di SD lainnya, tapi ini satu katanya agak panjang. Kalau yang lainnya paling 3 huruf, ini berapa ya? 6 huruf, yaitu mantap. Oke, baik. Bunyinya pakai pantun saya juga dong. Oke. Beli tempe setengah matang di warung Pak Somad. Tomat tisa jatuh berhamburan. CGP SDN Satu Latang memang hebat. Tetap semangat dong meraih prakarsa perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada untuk terakhir, apakah sudah capek? Kalau dikasih ice breaking lagi Bu? Terus bayar. Oh, sebelum sholat kita terima kasih kami sampaikan kepada ibu-ibu audiens yang sudah hadir dan memberikan kami support, semangat, serta menjadikan kami sebagai calon guru penggerak yang mulai memahami, memulai mimpi dan berharap dibantu oleh ibu-ibu guru SD Satu Latang yang hebat ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh pengajar praktik dan teman-teman. Mohon maaf saya sebagai pembawa acara sekaligus calon guru penggerak angkatan 6 yang saat ini melakukan pendampingan 2. Saya calon guru penggerak dari Ibu Lulu Haryanti dan Bu Rosi. Calon guru penggerak dari Ibu PP Masnia SPD dan Ibu Mega. Saya calon guru penggerak dari Pak Fahmi yang kebetulan hari ini datang sendiri karena lagi sendiri. Baik, kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak kami sengaja. Terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hidangan yang akan diberikan oleh Ibu Dewi.
tidak hanya sekedar berganjal perut. Terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa